Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Sebagai kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi kayaknya alhamdulillah ya, warna hari ini lumayan daripada kemarin 60.000 atau di bawah 60.000 ya, hari ini 62.000 atau 63 ribuan dolar. Tapi ada beberapa altcoin dan meme coins yang sepertinya tidak sejalan dengan harga Bitcoin ya, terutama PP ya, meme coin yang luar biasa banget buat main scalping, enak banget PP. Dia ketika market lagi koreksi ya dia koreksi, kemudian market Bitcoin naik 0,5% atau 1% aja dia udah naiknya 8%, 10%, 15%, jadi kencang banget kan. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP, Shiba Inu, PP, dan banyak lagi, itu kalian bisa dapatkan, cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pakainya enak banget, apalagi untuk deposit dan withdrawal itu bisa gunakan peer-to-peer, jadi tanpa biaya, dan trade-nya juga 0% untuk perdagangannya. Kemudian di sini juga banyak sekali beberapa altcoin dan meme coin yang naik luar biasa, bahkan di saat market lagi bear begini, ternyata ada yang naik sampai dengan 220%, 197%, dan banyak banget gitu ya beberapa altcoin serta meme coin yang naik luar biasa di Bitget ini. Nah, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kemudian atau penurunan terdalam kita lihat setelah Bitcoin sentuh di angka 56.000 dolar, yang mana itu turunnya kurang lebih sekitar 23% ya, dan penelusuran ini kita lihat di tahun 2023 sebelumnya. Hal ini juga serupa gitu ya, seperti tahun 2023 yang mana turunnya nggak jauh-jauh dari 22%, 20%, kemudian nggak jauh juga dari 23%, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kemudian ini adalah salah satu yang terpanjang dalam siklus ini. Kalian bisa lihat bahwa di tahun 2023 siklus ini hanya tentang waktu kalau nggak salah sekitar durasinya 63 hari, dan diprediksi ini sampai 50 hari ke depan setelah halving. Nah, kita lihat aja apakah koreksi ini bakal berlanjut atau seperti apa. Tapi kalau kita ulang sejarah, koreksi ini nggak bakal lama-lama aja gitu ya. Jadi kita lihat siklus ya, dari tahun 2016 setelah halving yang kedua terjadi 2016, kemudian halving ketiga tahun 2020, dan halving yang keempat itu 2024. Nah, semakin banyak Bitcoin yang terkonsolidasi antara tingkat harga yang saat ini, kan memang saat ini lagi setonya di angka 60 ribuan lah ya, 60 ribu, 61, 62, 63, bahkan sempat sentuh 64 ribu. Dan siklus ini tuh akan semakin melambat dan melakukan sinkronisasi ulang dengan siklus halving yang berulang secara historis, bahwa dengan puncak bull market yang diprediksi itu kita lihat ya, di tahun 2020 itu kurang lebih 1 tahun setelahnya atau 1 tahun setengah setelahnya ya. Jadi diprediksikan buat market bull market di tahun 2024 itu di tanggal nggak pasti, tapi di bulannya September, antara September sampai dengan Oktober di tahun 2025 mendatang. Jadi tingkat percepatan siklus saat ini itu memang telah berkurang dari 260 hari ya kalau nggak salah, menjadi sekitar 210 hari, dan berkat periode konsolidasi 2 bulan Bitcoin saat ini. Jadi kalian bisa lihat bahwa CT yang warna lingkaran ini ya, saya zoom ya, yang warna lingkar ini, nah ini hampir sama konsolidasi dan terjadi sideways di sini setelah jadi koreksi yang dalam juga. Ini di 2016 itu sempat turun 40% kurang lebih ya. Ini 20% juga, ini kurang lebih 20% juga. Jadi kalian bisa lihat chartnya setelah ini kencang banget kan. Jadi pasti bull marketnya setelah 1 tahun setelah dari Bitcoin halving tersebut. Ini kalian bisa lihat ya. Ini pemompanya, dan ini dinantikan setelah itu. Jadi ya diprediksi di tahun yang akan datang harganya bisa lebih dari 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari hari ini. Makanya banyak sekali beberapa analis kripto dunia yang prediksi bahwa Bitcoin bisa nyentuh di angka ratusan ribu dolar. Intinya apa? Kayak gini mah buy the dip aja kayaknya bakal profit sih ya. Kenapa? Karena kita lihat sejarah aja, cuman holder sejati itu adalah pemenangnya. Mau bagaimanapun kalian melakukan entry-nya atau berapapun kalian melakukan entry ketika harga Bitcoin misalkan lagi naiknya pas lagi di bulan Maret, misalkan kemarin 73 ribu dolar. Tapi nggak tahu, kita lihat ya beberapa tahun ke depan setelah halving ya, kata pas sebulannya itu di antara bulan September atau Oktober bisa kali 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga setelah halving tersebut. Nah, ini kelihatan lagi dari Mastercard bahwa
Mastercard, JP Morgan, Visa, Wells Fargo, dan beberapa bank terkemuka di Amerika Serikat lainnya saat ini sedang menguji teknologi buku besar bersama untuk penyelesaian aset yang diberi token. Nah, apalagi ada beberapa pernyataan ini dari mantan Presiden Amerika Serikat atau mungkin calon kandidat juga lah mungkin ya. Nah, Donald Trump mengumumkan dia menerima sumbangan kampanye presiden dalam mata uang kripto. Ini pengumuman dalam pertemuan tersebut juga bahwa mantan Presiden Donald Trump juga mengatakan bahwa Joe Biden, katanya Presiden Amerika Serikat saat ini, bahkan tidak tahu apa-apa katanya tentang kripto itu, dan jika kalian menyukai kripto, jadi kalian lebih baik memilih Trump. Oke. Sepertinya memang lagi panas-panasnya gitu ya. Kalau nggak salah pelaksanaan pemilu Amerika Serikat di tahun ini ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini kita lihat ada kabar, kalian tahu nggak? Sejak keruntuhan FTX Exchange. Ya, FTX Exchange ini kalau nggak salah 2022 atau 2023, saya lupa ya. Pokoknya di tahun itulah. Nah, jadi FTX ini mengatakan bahwa hampir semua pelanggannya itu akan mendapatkan pengembalian dana secara penuh. Nah, dalam perkembangan besar-besaran ini, maka pertukaran exchange FTX tersebut setelah mereka mengalami kebangkrutan dan telah menyatakan bahwa hampir semua pelanggan akan mendapatkan pengembalian dana penuh. Nah, ternyata ini memang benar ya. Jadi memang runtuhnya platform tersebut kan sejak tahun 2022 ya kalau nggak salah. Dan di sini mereka telah mengeluarkan perkiraan utang mereka itu sekitar 11,2 miliar dolar kepada krediturnya. Selain itu juga mereka juga bahkan mengatakan mereka memiliki antara 14,5 miliar dolar dan 16,4 miliar dolar itu untuk didistribusikan kepada pelanggan mereka. Jadi ini kayaknya bakal diganti penuh nih ya uang nasabah dari FTX Exchange. Enak juga ini ya. Ini apa kabarnya Hotbit? Hotbit ini nggak ada kabar sekali ya. Saya punya banyak Shiba di situ. Bukan hanya Shiba, banyak juga beberapa meme coin yang setan, Baby Dogecoin, kemudian Bitcoin, banyak banget gitu ya di sini ya. Nah, selain itu juga manajer aset senilai 438 miliar dolar, Susquehanna Hena. Nah, dia saat ini telah membeli Bitcoin di ETF spot sekitar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, mantep banget nih ya. Yang pertama itu setelah ETF spot disetujui pada bulan Januari 2024 lalu, yang mana ini membuat lonjakan retail besar menahan dari Bitcoin. Bahkan Grayscale berada paling atas. Sampai dengan saat ini mereka menampilkan beberapa pencapaian telah mereka lakukan. Bahkan Grayscale Bitcoin itu sudah tembus sampai dengan 1 miliaran dolar. Wow, keren banget. Kemudian Fidelity tembus sampai dengan 83 juta dolar. Ini baru beberapa bulan. Kalau dibandingkan gold, kayaknya pergerakan lebih cepat terhadap Bitcoin ya. Ini baru beberapa bulan udah kayak gini, marketnya luar biasa banget. Makanya kemarin itu sejarahnya halving Bitcoin belum terjadi, tapi Bitcoin udah mencapai dengan ATH. Nah, jadi tempat tembus di angka 73.000 dolar pada bulan Maret. Mungkin salah satu dampaknya adalah dari ETF spot tersebut. Nah, apalagi kalau beberapa negara menerima ETF spot juga. Aduh, nggak tahu juga bagaimana harga Bitcoin ya. Ini kalau kita lihat dari Floki. Floki ini hanya sekedar meme tadinya, tapi luar biasa banget ya. Jadi perusahaan manajemen investasi terkemuka Amerika Serikat dengan aset yang dikelola senilai 101 miliaran dolar Amerika Serikat, FunEgg, wah keren banget ya. Mereka telah menambahkan Floki itu sebagai meme yang teratas dalam indeks market factornya. Bahkan meme coin ini adalah aset yang dikinerja terbaik pada siklus ini, dan beberapa analisa terkemuka mengatakan Floki akan menjadi meme coin utama dalam kenaikan ini. Keren banget Floki ya. Pokoknya beberapa meme coin yang didukung oleh Elon Musk kayaknya keren-keren ya. Shiba, Floki, kemudian PP, kemudian Dogecoin. Ya kayaknya udah bukan hanya sekedar meme biasa. Meskipun awalnya hanya lelucon, tapi saat ini kayaknya udah nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Oke, Donald Trump dan Fed juga mereka memprediksi bahwa Bitcoin di tahun 2025 itu bisa menyentuh di angka 200.000 US dollar. Selanjutnya datang dari PP. PP ini enak banget buat main scalping. Kalau mau cari harian atau mingguan, ya kayaknya enak buat scalping si PP ini ya. Ini kalau kita lihat bahwa aset manajer 90 miliar dolar Amerika Serikat, FNX, juga dikenal sebagai institusi TradFi paling berbasis yang pernah ada, yaitu Ceiling PP
di NYSE atau the New York Stock Exchange. Nah, baru saja meluncurkan indeks meme coin dan menampilkan PP sebagai salah satu komponen teratas, persiapkan sebagaimana mestinya. Kalau bisa lihat, wah keren banget ya. Ada Dogecoin, Shiba Inu dan PP. Jadi sepertinya meme coin menjadi daya tarik khusus ya, khususnya di beberapa para whale. Ini menarik banget ya. Setelah Vaneck tersebut menampilkan meme coin, nah ternyata banyak sekali beberapa para whale yang masuk ke pasar tersebut. Nah, bahkan ada yang beli sekitar 357 miliar PP seiring dengan pengumuman tersebut ya. Ini dibeli dari salah satu pertukaran terbesar di dunia, Binance, yang mana mereka beli sekitar 2,9 juta US dollar. Wow, keren banget nih belinya ya. Jadi ini jadi tampilan khusus gitu ya, atau ada daya tarik khusus kepada beberapa para whale terhadap tampilan meme coin di Vaneck tersebut. Selain itu juga ada yang melakukan transaksi dari pertukaran Kraken yang beli si PP sekitar 1 jutaan dolar. Kalau 1 juta dolar berarti 16 miliar rupiah. Ini ditambah lagi dari Kraken juga dengan wallet yang berbeda. Mereka melakukan transaksi sekitar 1 juta 20 ribu dolar Amerika Serikat. Jadi banyak sekali nih beberapa para whale yang masuk terhadap PP ini. Tidak hanya itu ya, ada yang melakukan pembelian sekitar 143 miliar PP hari ini juga. Yang mana ini memicu optimis banget gitu ya terhadap PP buat di fase bull run untuk Bitcoin, altcoin, dan meme coin ke depannya. Nah, dan selain itu juga, PP menjadi trending topik, salah satu meme atau altcoin atau coin yang paling banyak dicari di seluruh dunia. Bahkan menurut laporan CoinGap, ini banyak sekali beberapa meme coin, tapi yang tidak mengalahkan dari PP yang dicari. Karena memang enak banget buat main scalping akhir ini buat si PP ya. Ini kalau kita di CoinMarketCap aja, harga dari PP saat ini udah 0,12-0,13 rupiah ya. Dan bahkan dalam satu minggu terakhir naiknya 8%, dan minggu kemarin sempat sentuh 24%. Jadi kencang banget, dan market cap dari PP udah geser dari Cosmos ya. Sebentar lagi bakal geser dari Hebar kayaknya, Edera, Ethos, dan FUSD, ini stablecoin ya. Jadi kita lihat apakah bakal menggeser atau masuk dalam 20 besar sama seperti Shiba Inu. Dan sampai saat ini PP adalah meme coin ketiga, nomor 3 terbesar setelah Dogecoin, Shiba Inu berdasarkan market cap-nya. Jadi kita lihat Dogecoin aja market cap-nya sekitar 21 miliar dolar Amerika Serikat ya. Kemudian Shiba Inu sekitar 13 miliaran. Kemudian si PP itu kurang lebih sekitar 3,6 miliaran dolar. Jadi ya mungkin bisa masuk ke 20 besar karena di atasnya nggak terlalu jauh-jauh, jaraknya cuma 4, 5, 6, kemudian 8. Itu udah kalau misalkan ke 5 miliar dolar aja, di atas 5 miliar dolar atau di 6 miliar dolar deh, itu udah otomatis masuknya ke 20 besar. Jadi mungkin banget PP buat ngejar ke situ. Kita tunggu aja nih. Nggak muluk-muluk lah ya, cukup 0,2, 0,3, 0,5 atau di 1 rupiahan. Wah, alhamdulillah banget buat PP di tahun ini. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya semua yang disclaimer dan Tion. Kenapa? Karena mendukung dari kalian sendiri, selalu gunakan nyaman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.